Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Renungan hari ini kita akan sama-sama melihat dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah menghimbau untuk setiap umatnya berseru kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, seruan yang bagaimana yang didengar oleh Allah? Karena kalau kita baca di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 22, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Yang berseru itu banyak, tetapi seruannya nggak didengar Tuhan. Saya ulangi di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Karena di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak kenal kamu, hei kamu semua pembuat kejahatan. Mengapa? Mengapa seruan di Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22, seruan orang-orang ini tidak didengarkan, padahal Allah berjanji di Yeremia 33 ayat yang ketiga tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Orang-orang yang berseru di Matius pasal yang ke-7 ini, di ayat yang ke-21 dan 22, itu adalah seruan dari orang-orang yang merasa sudah berjasa bagi Tuhan. Sudah berjasa bagi pekerjaan Tuhan. Merasa pekerjaan Tuhan maju karena mereka. Orang-orang bertobat karena mereka. Orang-orang jadi mengenal Yesus karena mereka. Sehingga mereka berseru, seruannya adalah seruan karena merasa sudah berjasa. Harusnya Yesus mengajarkan dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang membuat orang bertobat, Yesus sendiri. Yang membuat orang mengenal Yesus, karena Yesus menjamah orang itu. Memang Tuhan memakai orang-orang untuk bisa bernubuat, untuk bisa melakukan mujizat, untuk bisa mengkhotbahkan, mengupas isi firman Allah. Tetapi itu karena Allah yang bekerja. Itu bukan karena hebatnya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi karena orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan yang hebat. Kita kembali ke ayat pokok kita. Seruan yang bagaimana yang didengar oleh Tuhan? Kita mau melihat saja berdasarkan peristiwa-peristiwa. Kita ambil saja 3 peristiwa. Yang pertama, seruan yang ada di Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Seruan siapa ini? Seruan Bartimius. Bartimius orang yang buta. Dia pengemis, orang yang tidak berarti, orang yang tidak digubris oleh masyarakat kebanyakan, pengemis, gelandangan, orang yang cacat fisiknya, tidak bisa melihat, tetapi seruannya diperhatikan, didengar oleh Tuhan. Nah, sekarang seruan yang seperti apa yang dimiliki oleh Bartimius? Ini seruan dari pribadi yang merasa bahwa Yesuslah sumber pertolongan dalam hidupnya. Dengan dia berkata, Yesus anak Daud. Julukan anak Daud itu satu julukan yang dilekatkan kepada Sang Mesias. Bagaimana dia bisa memberikan julukan itu? Saya percaya ada momen-momen di mana dia pernah mendengar nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan atau firman Allah yang dibacakan, ataupun juga mungkin sempat dia mendengar Yesus berkhotbah. Dan dari firman yang dia dengar, dia tahu bahwa anak Daud adalah julukan untuk Sang Mesias. Dan ketika dia mendengar Yesus lewat, dia berkata, Yesus, hei Yesus, Yesus Sang Mesias. Pengakuannya keberadaan Yesus sebagai Mesias dia akui,
dan dia memohon belas kasihan. Seruan yang seperti ini yang didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, seruan di Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan siapa ini? Seruan Petrus, saudara. Ini seruan yang bagaimana? Ini seruan yang tidak tahu harus bagaimana. Yang dia tahu hanya Yesus. Karena memang saat itu dia sebenarnya sedang fokus dengan Yesus. Tetapi gelombang angin menenggelamkan dia. Karena dia takut. Dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Tetapi ketika dia tenggelam, dia kembali fokus kepada Yesus. Dan dia berseru, "Yesus, tolonglah aku." Maka seruannya didengar oleh Tuhan. Seruan yang terfokus kepada Yesus. Karena dia tahu tidak ada lagi pertolongan selain kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, peristiwa di dalam Matius 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Seruan siapa ini? Seruan perempuan Kanaan, perempuan Siro-Fenisia. Kenapa? Dia berkata di ayat 22, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia sudah menyatakan pengagungannya tentang Yesus, anak Daud, sang Mesias. Tetapi Yesus tidak menjawab ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perhatikan ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan yang Tuhan ingin itu muncul dari keyakinan walaupun ketika berseru belum didengar oleh Tuhan, tetapi tetap mendekat kepada Tuhan, bahkan menyembah kepada Tuhan. Saudara, mungkin ketika saudara sedang berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Teruslah mendekat, teruslah menyembah, dan teruslah berseru. Karena Tuhan ingin ada iman, kekuatan iman, seruan dengan iman yang muncul dari mulut kita, dari hati kita, dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Puji nama Tuhan, saudara. Tetaplah berseru. Karena Yesus berkata, Allah berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Jangan pernah menyerah, karena doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Seruan saudara pasti direspon oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami hanya mau berseru kepadamu, karena Engkau adalah Sang Mesias, karena Engkau adalah Juru Selamat dalam hidup kami. Biarlah seruan kami bukan karena merasa kami sudah berjasa, tetapi kami berseru menyebut namamu, karena kami sadari bahwa Engkaulah satu-satunya penolong, Juru Selamat. Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami hanya mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Allah membangkitkan kekuatan iman. Kami percaya Allah membentuk hidup kami untuk memiliki karakter seperti yang Engkau mau. Supaya apapun yang kami perkatakan, bahkan setiap kali kami berseru kepadamu, Engkau pasti akan menjawab, Engkau pasti bekerja, Engkau pasti menguatkan, membangkitkan iman, bahkan melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.